Selamat berjumpa saudara-saudari yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Semoga Anda hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita dari Allah yang Allah sudah berikan, limpahkan kepada saya dan Anda. Saudara, saya akan melanjutkan membagi firman Tuhan dari Roma pasal yang kedua. Roma pasal yang kedua ayat 17 sampai dengan 29. Kalau Anda ada Alkitab, dan terima kasih kalau Anda mau menyimak bersama dengan saya, silahkan Anda buka Alkitab Anda, sehingga Anda bisa mengikuti pembacaan saya. Dan dengan mengikuti pembacaan dari Alkitab, Anda bisa mengerti apa yang saya katakan, apakah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Dan kalau Anda mendengarkan khotbah-khotbah pun, sebaiknya Anda juga membuka Alkitab, sehingga Anda tahu apakah khotbah-khotbah tersebut berdasarkan Alkitab. Demikian saudara bunyi dari Roma pasal kedua mulai dengan ayat 17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzinah, mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Yang saya baca ini dari 1 Roma 17-24. Saya akan lanjutkan nanti mulai dengan ayat 25. Saudara, kembali di ayat 17 ya. Kalau Anda menyimak dan Anda memperhatikan Alkitab, firman Allah melalui Rasul Paulus, dia berkata, tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendak Allah, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau orang Yahudi adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau orang Yahudi memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Tidakkah hal demikian secara praktikal kita alami dari masa ke masa? Anda istilahnya melihat orang yang Anda tinggikan sebagai orang agamawis, orang beragama, orang yang memiliki titel agama, baik pendeta, pastor, majelis, dan sebagainya. Mereka telah diajar tentang hukum Allah dan mereka tahu bahwa
di dalam pengajaran hukum Allah itu mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Dan di dalam hukum Allah yang mereka sudah terima itu, mereka merasa kalau mereka menjadi apa, saudara? Menjadi penuntun bagi mereka yang masih di dalam kegelapan, ya, menjadi pendidik orang bodoh, pengajar orang yang belum dewasa. Tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan apa yang telah mereka terima dan ajarkan kepada manusia lain. Istilahnya mereka hidup dalam kemunafikan. Ya, tidakkah kita seringkali menyaksikan akan hal tersebut? Anda bisa melakukan kemunafikan, saya bisa melakukan kemunafikan, sama seperti apa yang dalam konteks apa yang dituliskan oleh firman Allah ini. Tetapi kalau kita yang melakukan kemunafikan tersebut, maukah saya dan Anda bertobat? Maukah kita diingatkan oleh Allah melalui firman-Nya dan kita berubah, saudara? Ya. Orang Yahudi sebenarnya adalah orang yang oleh Alkitab dikatakan bersandar kepada hukum Allah, hukum Taurat, bermegah kepada Allah, ya, dan mengerti kehendak Allah. Karena mereka telah diajar di dalam hukum Taurat, di dalam hukum Allah. Ya. Dan dalam konteks ini adalah, kalau Anda membaca Alkitab, kitab 5 kitab pertama dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang menjadi dasar pengajaran orang Yahudi, yaitu kitab yang disebut sebagai kitab Musa. Mereka yang seharusnya telah menerima pengajaran dari kitab Taurat tersebut seharusnya menjadi contoh, seharusnya menjadi panutan, seharusnya menjadi guru bagi yang lain. Mereka hanya merasa bangga bahwa mereka telah menerima dan memiliki itu semua, tetapi di dalam prakteknya mereka tidak mempraktekkan. Mereka tidak mempraktekkan. Di dalam hukum Taurat itu, saudara, demikian juga saya dan Anda, di dalam hukum Allah kita tahu mana yang baik. Kita diajar, ya. Apa itu yang baik, apa itu yang tidak baik, apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya tidak kita lakukan. Tetapi setelah menerima pengajaran tersebut, ya, kita mengerti, kita menjadi pandai, ya. Kita mendapatkan pengajaran kebenaran yang penuh, ya, seperti dikatakan di ayat 20. Karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran, tetapi kita tidak mempraktikkan kebenaran tersebut, saudara. Ya, kita hanya menggunakan jubah kita sebagai manusia beragama, ya. Pakaian kita, ya, sebagai pakaian beragama, tetapi kelakuan kita tidak. Kelakuan kita tidak demikian. Ya. Dan kepada mereka ini, firman Allah melalui Paulus menegur dengan jelas, engkau mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Saya dan Anda mengajar manusia lain jangan mencuri, tetapi kita sendiri mempraktekkan pencurian tersebut. Ini yang dialami, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam konteks ini. Kalau saya mengajarkan jangan mencuri, Anda mengajarkan jangan mencuri, ya, baik terhadap keluarga dekat kita, anak kita, dan orang lain terutama. Kita sendiri melakukan pencurian, saudara. Mudah-mudahan saat ini ketika saya diingatkan, Anda diingatkan, kita mau bertobat untuk tidak lagi mencuri. Ya. Pencuri dalam segala jenisnya, ya. Dalam segala jenisnya. Baik mencuri membawa barang dari pekerjaan, ya, yang seharusnya tidak kita bawa pulang, korupsi, dan sebagainya.
Segala bentuk pencurian janganlah kita lakukan bagi kita yang sudah diajar oleh hukum Allah. Engkau yang berkata jangan berzinah, mengapa engkau sendiri berzinah? Kita mengajar jangan berzinah, tetapi kita sendiri melakukan perzinahan. Alkitab firman Allah berbicara dua jenis perzinahan, yaitu perzinahan secara rohani dan perzinahan secara jasmani. Perzinahan secara rohani adalah kita yang seharusnya meninggikan Allah, memuliakan Allah, memuja Allah yang satu, tetapi ternyata di dalam praktek kita meninggikan yang lain. Entah itu hobi kita, entah itu pekerjaan kita, entah itu hal-hal yang lain, anak kita bisa jadikan Allah, dan lain sebagainya. Sedangkan seharusnya saya dan Anda yang sudah tahu diajar oleh firman Allah hanya mengutamakan Allah yang harus kita tinggikan selama-lamanya, yang harus kita puji, kita sembah selama-lamanya, yang seharusnya menjadi fokus kehidupan saya dan Anda selama-lamanya sebagai orang yang sudah diajar dan mengaku telah mengerti hukum Allah. Di dalam Matius pasal kelima, saudara, saya akan membaca ayat 27-30, demikian bunyinya. Perkataan Tuhan Yesus yang saya akan bacakan. Kamu telah mendengar firman jangan berzinah, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jikalau tangan yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Seolah-olah perkataan Yesus begitu keras dan tidak manusiawi. Tetapi kalau Anda mengharapkan surga, Anda mengharapkan keselamatan, dan Anda tidak mau masuk neraka, perkataan tersebut adalah benar. Dan kalau memang mata Anda mengakibatkan Anda pada akhirnya masuk neraka, saudara, kalau dengan mencungkil matanya Anda menjadi sembuh, ya mungkin lebih baik. Tetapi sebetulnya bukan mata Anda, hati Anda yang perlu disembuhkan. Hati Anda yang perlu disembuhkan. Meskipun mata Anda cungkil, tapi kalau hati Anda belum mau bertobat, tidak ada gunanya mencungkil mata Anda. Hati Anda yang harus ditobatkan. Engkau yang jijik akan segala berhala. Engkau yang jijik akan segala berhala. Orang Yahudi ini, orang yang beragama ini, mereka jijik terhadap segala berhala. Mereka, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Anda jijik akan berhala. Anda menganggap orang-orang tersebut menyembah kepada berhala. Tapi Anda merampok mereka, merampok rumah berhala mereka. Anda memungut, meminta uang dari mereka. Kalau mereka itu anggap sebagai orang yang menyembah berhala, seharusnya Anda tidak mau ikut campur. Tapi justru orang-orang tersebut Anda peras, Anda salah gunakan untuk mendapatkan keuntungan. Itu adalah satu kefatalan yang munafik. Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Orang-orang Yahudi ini begitu bermegah atas hukum Taurat,
Karena hukum Taurat, hukum Allah telah diberikan Allah kepada orang Yahudi melalui Musa. Mereka begitu meninggikan Musa, mereka begitu membanggakan Musa, tetapi mereka sendiri sebenarnya menghina Allah dengan kelakuan mereka. Kita begitu meninggikan apa yang kita sembah, tetapi kehidupan kita, ya, kehidupan saya dan Anda sebetulnya menodai apa yang seharusnya kita junjung tinggi, saudara. Ya, hati-hati. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lainnya. Seharusnya melalui orang-orang Yahudi ini nama Allah ditinggikan, nama Allah dipuji, nama Allah disebarluaskan, tetapi justru oleh mereka nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa karena kelakuan mereka. Ya. Kita bisa mempraktekkan hal yang sama, seharusnya oleh saya, oleh Anda, nama Allah ditinggikan, tetapi justru ya, nama Allah dihujat. Karena kita mempraktekkan hal-hal yang pada akhirnya manusia melihat, oh begitu toh, ya, begitu. Ya. Wah, pakaiannya agama kental sekali ya. Kegiatan agamanya tidak pernah luntur, ya. Tetapi kehidupannya menghujat Allah. Semoga Anda mengerti dan kita diingatkan dan kita tidak terjerat untuk mempraktekannya. Karena kembali saudara, sebenarnya adalah bagaimana kita mempraktekkan apa yang kita sudah terima dari Allah. Tidak hanya membanggakan kelompok kita masing-masing, tapi bagaimana kita melaksanakan apa yang kita sudah terima dari Allah. Ayat 25, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilanggar, yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Saudara, Anda mungkin telah mendengar tentang sunat itu sejak lama, ya. Tetapi sebenarnya di dalam Alkitab ini Anda bisa mengenal awal mula sejarah tentang sunat tersebut. Ya. Sejarah tentang sunat tersebut. Anda bisa mendapatkan awal daripada sejarah sunat ini di dalam Alkitab. Dalam Alkitab, saudara. Saya akan membaca dari Ulangan pasal ke-10. Ya. Ulangan pasal ke-10. Ulangan Kitab Perjanjian Lama. Di mana dikatakan demikian. Sebetulnya Anda sendiri ada baiknya membaca 12 sampai dengan 22. Coba kalau saya. Maka sekarang hai orang-orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan Allah, mengasihi Allah, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Tuhan mengasihi mereka dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya, yang dipilih Allah dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah
lagi kamu tegar tengkuk, sebab Tuhan Allahmu, Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang telah membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkannya kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Awal sunat diberikan Allah kepada orang Yahudi melalui Musa sebagai perjanjian antara Allah kepada Abraham, maksud saya ya, sebagai perjanjian Allah kepada Abraham dan keturunannya agar mereka hidup mentaati Allah. Tetapi inti daripada sunat itu sendiri telah pada akhirnya disalahgunakan. Sunat yang secara hurufiah, yang secara lahiriah, justru menjadi lebih utama daripada sunat yang secara rohaniah. Manusia membanggakan sunat secara jasmaniah, tetapi mereka tidak memiliki kebanggaan sunat secara rohaniah. Karena yang utama adalah hatinya yang harus disunat. Artinya, dosa itu yang harus dipotong dan dibuang dari manusia yang sudah percaya kepada Allah, taat kepada Allah, diajar di dalam hukum Allah. Kalau tidak, saudara, meskipun orang tersebut telah disunat secara jasmaniah, dosa tetap berkuasa. Dosa tetap terus hidup di dalam manusia tersebut. Dikatakan sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Sunat bagi saya dan Anda ada gunanya kalau saya dan Anda mentaati hukum Allah. Kalau kita melanggar hukum Allah, ya tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, saudara. Jadi jika orang yang tidak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Ya, jika demikian maka orang yang tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat, mempraktekkan hukum Allah, akan menghakimi kita, akan menghakimi Anda, yang sudah disunat, membanggakan kalau kita sudah disunat tetapi hati kita belum disunat. Kita masih hidup di dalam dosa. Karena sunat itu sendiri sebetulnya adalah tanda perjanjian Allah dengan Abraham kepada keturunan Abraham sampai selama-lamanya, jikalau mereka seharusnya hidup tidak melanggar hukum Allah, tidak melanggar hukum Taurat. Dan sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang lahiriah Yahudi yang disebut sunat, bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Seharusnya orang Yahudi ini hidup baik sebagai Yahudi jasmani maupun Yahudi rohani, tetapi pada prakteknya tidak demikian. Dan Yahudi sejati, Yahudi yang berasal dari Israel, adalah mereka manusia yang hidupnya dikuasai oleh Allah, taat kepada Allah. Israel artinya governed by God, diperintah oleh Allah dan mentaati Allah. Tetapi orang Yahudi yang sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Itu saudara perhatikan baik-baik ya. Jangan saya dan Anda mencari pujian manusia. Tetapi biarlah Allah sendiri yang pada akhirnya memuji kita karena kehidupan kita yang mentaati Allah. Kalau Anda membaca firman Allah, Anda membaca Alkitab, sebetulnya hanya satu. Kita tidak dituntut untuk menjadi orang beragama, tapi kita dituntut untuk mentaati Allah. Allah yang hidup,
Allah yang memiliki langit dan segala isinya. Allah yang telah menciptakan manusia. Ya, sudahkah Anda mengenal Allah tersebut, saudara? Allah yang telah bersedia menyunat hati Anda, hati saya, agar hati kita dibersihkan oleh Allah atas dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa tersebut, saudara, yang akan membuat manusia tetap masuk neraka. Karena dosa tersebut yang membuat manusia tetap mempraktekkan dosa, tetap mencuri, tetap berzina, tetap menyembah berhala, dan sebagainya. Tetapi kalau kita mau bertobat dan kita mau menyerahkan hati kita untuk disunat oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, saudara, kita disediakan surga oleh Allah sendiri. Ya, karena segala bentuk ritual, baik sunat dan segala bentuk ritual agama Anda dan saya tidak akan membawa kita ke surga. Bahkan surga sebetulnya tidak bisa Anda bayar dengan kebaikan Anda. Surga tidak bisa kita bayar dengan uang saya dan Anda, saudara. Surga hanya bisa dibayar oleh yang sempurna. Dan siapa yang sempurna? Allah sendiri yang telah mengorbankan dirinya untuk mati di atas kayu salib menjadi penebusan bagi dosa manusia. Dan kalau Anda mau mengenal Allah yang benar, dan Allah yang memiliki hidup kekal, dan Allah yang Anda bisa pelajari di dalam Alkitab ini, jangan sia-siakan. Tuhan memberkati dan Tuhan merindukan agar Anda dan saya bukan hanya mengenal hukum Allah, tetapi tinggal mempraktekkan hukum Allah. Tuhan memberkati Anda semua.